kelompok 4. Nama saya Keisha Nurul Izati. Nama saya Hilda Putri Agustina. Nama saya Putri Raisa Benita. Nama saya Rinu Bikasedia. Nama saya Zamiarni. Nama saya Norman Wijahyadi. Nah, baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang uji Benedict, uji Seliwanov, dan juga uji Bial. Baiklah, berikut penjelasan dari kelompok kami. Nah, baiklah, di sini kelompok 4 akan menjelaskan uji tentang karbohidrat, yaitu uji Benedict, uji Seliwanov, dan juga uji Bial. Uji ini kita lakukan untuk mengetahui senyawa apa yang terdapat di dalam sampel yang akan kita uji, apakah itu monosakarida, ataukah disakarida, atau oligosakarida, dan juga polisakarida. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari kelompok saya, yaitu yang pertama adalah uji Seliwanov yang akan dijelaskan oleh Norman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji Seliwanov. Uji Seliwanov digunakan untuk mengidentifikasi gula reduksi pada suatu bahan. Prinsip dari uji Seliwanov yaitu mereaksikan gula reduksi dan reagen Seliwanov yang mengandung resinol dan asam sulfat konsentrat. Nah, reagen Seliwanov dapat dibuat dengan 0,05 gram resinol dalam 100 ml HCl encer. Nah, langkah-langkah uji Seliwanov adalah: pertama, siapkan tabung reaksi dan masukkan reagen Seliwanov ke dalam tabung. Lalu ditambahkan dengan larutan sampel. Tabung reaksi tersebut dimasukkan ke dalam penangas air dan dipanaskan selama 60 menit, atau bisa dipanaskan secara langsung dengan api bunsen selama 30 menit. Hasil dari uji Seliwanov ini, jika hasilnya positif, maka warnanya akan berubah menjadi warna merah. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang uji Seliwanov oleh Norman Wijahyadi. Selanjutnya itu adalah penjelasan tentang uji Bial yang akan disampaikan oleh Rini Nopika Siagian. Mari kita simak penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji Bial. Nah, apa itu uji Bial? Uji Bial adalah uji yang dilakukan untuk mendeteksi atau menganalisis ada tidaknya gula pentosa dalam suatu sampel yang akan diuji. Nah, prinsip dari uji ini adalah gula pentosa dipanaskan dengan HCl, lalu akan menghasilkan senyawa purpura. Setelah itu akan mengalami kondensasi dengan senyawa original dan akan menghasilkan senyawa kompleks berwarna biru kehijauan. Nah, biasanya uji Bial ini menggunakan larutan retinol sebagai reagennya. Nah, untuk prosedur bekerjanya pada uji ini sangat gampang. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, diukur 2 mili larutan yang akan diuji, lalu ditambahkan 2 mili larutan uji Bial atau reaksinya, lalu dipanaskan dengan bunsen atau penangas air. Lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Nah, pada reaksi ini, jika reaksinya positif, maka akan menghasilkan warna biru kehijauan. Selain itu, ada beberapa warna juga yang akan terbentuk dalam reaksi ini, misalnya seperti hijau, merah, ataupun coklat. Terima kasih. Terima kasih kepada Rini tentang penjelasannya terhadap uji Bial. Selanjutnya itu adalah uji Benedict yang akan dijelaskan oleh Hilda. Pada Hilda, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji Benedict. Pada tahu nggak sih uji Benedict itu apa? Uji Benedict adalah proses pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya monosakarida dan gula reduksi. Nah, di dalam uji Benedict ini, tembaga sulfat dalam reagen Benedict akan bereaksi dengan monosakarida dan gula reduksi tersebut dan akan membentuk endapan berwarna merah bata. Nah, prinsip dari uji Benedict tersebut yaitu untuk mengetahui kandungan karbohidrat reduksi. Nah, gula reduksi ini meliputi monosakarida dan disakarida, misalnya laktosa, maltosa. Nah, pada tahu nggak sih prosedur uji Benedict itu seperti apa? Nah, saya akan menjelaskan prosedurnya. Yang pertama yaitu kita masukkan ke dalam tabung 2 sampel larutan. Misalnya kita bisa memakai larutan maltosa, laktosa, amilum, glukosa, dan lain sebagainya. Nah, prosedur yang kedua yaitu kita tambahkan 1 ml reagen ke dalam sampel yang sudah ada di dalam tabung. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita panaskan dalam penangas air selama 3-5 menit. Lalu kita diamkan agar sampel tersebut dingin dan kita amati perubahan warnanya. Nah, yang terakhir kita
kita bisa mengamati warna endapan yang berubah. Jika warna endapannya berwarna merah bata, maka uji ini berhasil dan menghasilkan positif. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang uji Seliwanov, uji Bial, dan juga uji Benedict. Setelah kita mengetahui uji-uji yang dilakukan kepada karbohidrat, selanjutnya itu kita akan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing uji tersebut yang akan disampaikan oleh Putri Rahmi, Sofianita, dan juga Zamiarti. Kepada mereka disilakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa uji Seliwanov dapat digunakan untuk membedakan antara gula-gula ketosa dan aldosa. Nah, dengan menghasilkan perubahan warna. Uji ini dapat kita gunakan karena mempunyai beberapa kelebihan. Salah satunya itu reagennya yang mudah ditemui. Uji Seliwanov ini menggunakan reagen asam sulfat, dan asam sulfat ini banyak ditemui di laboratorium sehingga penggunaannya mudah kita lakukan. Lalu selanjutnya uji Seliwanov ini memberikan struktur pada gula-gula sehingga kita dapat membedakannya. Selain mempunyai kelebihan, ternyata uji Seliwanov mempunyai kekurangan. Salah satunya itu waktu pelaksanaannya. Karena uji Seliwanov ini menggunakan beberapa cara dan beberapa langkah sehingga tidak bisa kita gunakan untuk pengujian dengan cara cepat. Dan reagen yang digunakan berbahaya sehingga membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian karena menggunakan reagen asam sulfat. Ini adalah kelebihan Bial. Uji Bial mempunyai beberapa kelebihan, salah satunya itu pengurangan overfitting dan efisiensi dalam pemrosesan data. Maksudnya adalah Bial memanfaatkan data berlabel secara bijak dan meminimalkan ketergantungan pada jumlah besar data berlabel. Lalu kombinasi supervised dan unsupervised learning. Bial mengintegrasikan unsur pembelajaran dengan pengawasan dan tanpa pengawasan dan memungkinkan peningkatan kualitas model dengan memanfaatkan informasi dari keduanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kekurangan metode Bial. Kekurangannya itu adalah kompleksitas programan, yaitu memerlukan programan yang lebih kompleks. Yang kedua itu pengolahan memori sulit, perlu mengolah akses yang berbagai memori antara inti. Yang ketiga itu sumber daya yang diperlukan, yaitu memerlukan perangkat keras dengan banyak inti. Kelebihan dan kekurangan metode Benedict. Kelebihan dari metode Benedict ini yang pertama itu sederhana. Metode ini mudah diimplementasikan dan relatif murah. Yang kedua itu cepat. Metode ini memberikan hasil yang cepat. Yang ketiga itu ukuran sampel kecil. Metode ini memungkinkan menggunakan sampel yang relatif rendah. Baiklah, Nah, itu dia tadi penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 4. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa uji Seliwanov adalah uji yang dilakukan untuk mendeteksi gula reduksi yang ada pada sampel yang akan diuji. Pada uji ini kita menggunakan reagen Seliwanov dan hasil positifnya itu akan menghasilkan warna merah. Untuk uji Bial, uji ini dilakukan untuk menguji ada tidaknya gula pentosa pada sampel yang akan diuji. Pada uji ini kita menggunakan reagen original dalam HCl dan hasil positifnya itu akan menghasilkan warna biru kehijauan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah uji Benedict. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya monosakarida dan gula reduksi pada sampel yang akan diuji. Pada uji ini kita menggunakan reagen Benedict dan hasil positifnya akan menghasilkan larutan berwarna merah bata. Baiklah, sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.